Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba mempresentasikan mind map yang saya buat, yakni mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara sebagai salah satu tugas dalam pendidikan dan pelatihan dasar CPNS 2021 bersama dengan PPSDM Regional Bandung. Baik, langsung saja kita ke video presentasinya. Check this out. Oke, baik. Jadi pada agenda 1 pelatihan dasar CPNS kali ini kita akan membahas mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai wawasan kebangsaan ya. Jadi apa itu wawasan kebangsaan atau definisi dari wawasan kebangsaan? Jadi wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dengan memperhatikan kesatuan dan persatuan. Jadi itu tadi definisi atau pengertian dari wawasan kebangsaan. Selanjutnya, eh, ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Jadi dalam berdirinya sejarah bangsa Indonesia itu ada setidaknya 5 titik penting. Yang pertama ialah eh, berdirinya Budi Utomo. Jadi pada 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Selanjutnya ada Perhimpunan Indonesia, jadi atau disingkat dengan PI. Jadi PI ini merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto. Dia berdiri pada 25 Oktober 1908 juga. Waktu itu di Leiden, Belanda. Selanjutnya yang menjadi titik penting dalam sejarah ialah Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Jadi Kongres Pemuda I itu pada tanggal 30 April 1926, sementara Kongres Pemuda II itu 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada saat itu dilaksanakan di Jakarta. Jadi pada Kongres Pemuda itu berkumpullah para pemuda Indonesia yang sangat banyak ya, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Ambon. Jadi dilaksanakanlah Kongres Pemuda itu. Antara Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II ini berjarak 2 tahun, tahun 1926 dan 1928. Kemudian selanjutnya pada 1 Maret 1945 itu dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, saat itu mengumumkan pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi pada saat itu Jepang diserang oleh Amerika sehingga Jenderal Kumakichi Harada ini menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan supaya mendapat simpati atau bantuan dari Indonesia karena kondisi Jepang saat itu dalam situasi kritis. Dia pun menjanjikan kemerdekaan dan dari BPUPK inilah terbentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI inilah yang melanjutkan dan meneruskan hal-hal yang belum selesai di BPUPKI ini hingga Indonesia merdeka atau mengumumkan proklamasi. Selanjutnya, kita bahas tentang konsensus dasar. Jadi setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan.
Untuk Indonesia itu memiliki 4 konsensus dasar. Yang pertama ialah Pancasila. Pancasila ini menjadi salah satu menjadi konsensus dasar, di mana Pancasila ini menjadi dasar negara kita. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Jadi NKRI ini juga tidak lepas dari Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda namun tetap satu, sehingga terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, kita lanjut ke identitas negara. Jadi suatu negara itu memiliki identitas atau ciri masing-masing gitu ya yang membedakan negara tersebut dengan negara lain. Untuk Indonesia itu memiliki 4 identitas negara. Yang pertama, bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Kemudian identitas yang kedua ialah bahasa. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara. Ini tertuang dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ini bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya yang menjadi identitas negara kita ialah lambang negara, di mana lambang negara kita ialah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini menjadi lambang negara kita ya. Kepalanya menoleh ke kanan dan pada bagian cakarnya mencengkram tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya identitas negara kita lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia itu adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Itu tertuang pada pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Itu tadi mengenai wawasan kebangsaan. Kemudian kita akan membahas mengenai nilai-nilai bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Selanjutnya, agar bisa menerapkan nilai-nilai bela negara ini, jadi ada nilai dasar bela negara yang harus ditanamkan pada diri kita masing-masing. Yang menjadi nilai dasar bela negara yang pertama adalah cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian kemampuan awal bela negara. Apa itu indikatornya dari nilai-nilai dasar bela negara ini? Indikator cinta tanah air salah satunya ialah kita memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya sebagai bentuk cinta tanah air. Selanjutnya indikator kesadaran berbangsa dan bernegara itu bisa diindikasikan dengan ikut serta dalam pemilihan umum. Nah, itu sebagai bentuk kesadaran berbangsa dan negara. Selanjutnya setia pada Pancasila yang menjadi salah satu indikatornya ialah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk setia pada Pancasila. Kemudian bagaimana dengan indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara? Itu dapat ditunjukkan dengan bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan yang terakhir yang menjadi indikator kemampuan awal bela negara ialah dia senantiasa menjaga kesehatannya. Karena bagaimana seseorang dapat atau mampu membela negara jika dia tidak mampu menjaga kesehatannya sendiri gitu. Lalu apa saja
implementasi nilai-nilai bela negara ini yang dapat diimplementasikan sebagai ASN. Jadi implementasi terhadap aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil ada beberapa hal yang dapat diimplementasikan dari nilai-nilai bela negara. Salah satunya menjadi contoh atau teladan di lingkungan masyarakat sekitar, kemudian menjalankan tugasnya secara profesional, memiliki etika yang baik, jujur, cepat, tepat, dan santun, dan juga menjaga kesehatan. Ini merupakan implementasi sebagai ASN atau pegawai negeri sipil. Ini juga tidak jauh dari nilai-nilai dasar bela negara ini tadi. Jadi baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih untuk yang sudah menonton, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.